Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, NIM 312110460, kelas TI 21A3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas public speaking dan negosiasi dalam manajemen proyek teknologi informasi dengan yang berjudul Proyek tentang Aplikasi Perpustakaan yang diampu oleh Sugeng Budi Raharjo STMM. Di sini ada tiga metode persuasi, yaitu etos, patos, dan logos. Untuk etos sendiri yaitu membujuk pada kredibilitas atau karakter, dan patos itu berkaitan dengan emosi atau perasaan audiens, dan logos berkaitan dengan logika atau alasan dalam argumen. Saya akan menjelaskan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek aplikasi perpustakaan ini. Nah, jadi untuk pengerjaan waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih dari 6 bulan dengan jumlah biaya yang dibutuhkan itu 180 juta. Selanjutnya, 4 langkah proses pembujukan dan persuasi, yaitu kredibilitas. Kredibilitas tersendiri yaitu tingkat kepercayaan dan reputasi yang dimiliki seseorang atau suatu dalam memberikan informasi atau melakukan tindakan yang diharapkan. Contohnya, memperlihatkan riwayat kerja dalam industri perpustakaan, pendidikan formal di bidang perpustakaan, atau bidang terkait secara referensi dari kolaborator atau anggota komunitas yang telah bekerja dengan proyek sebelumnya. Selanjutnya yaitu emosi. Menggunakan cerita atau pesan yang menggerakkan emosi terkait manfaat perpustakaan bagi masyarakat. Contohnya, menggambarkan bagaimana perpustakaan akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan menyediakan akses ke buku-buku pendidikan yang menginspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran kreatif. Yang ketiga, demonstrasikan secara logika. Menyajikan data konkret atau kasus yang mendukung manfaat yang akan diperoleh dari perpustakaan. Contohnya, menunjukkan peningkatan dalam tingkat literasi dan prestasi akademis komunitas yang memiliki akses ke perpustakaan yang relevan dan bervariasi dalam koleksi buku. Yang keempat, lakukan tindakan, yaitu mendorong audiens untuk mengambil tindakan konkret yang mendukung pembangunan atau dukungan terhadap perpustakaan. Yang contohnya itu mengajak komunitas untuk berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana untuk membeli buku baru atau untuk menjadi sukarelawan dalam secara pembaca untuk anak-anak di perpustakaan. Selanjutnya ada bottom project perpustakaan. Untuk bottom line tersendiri itu yaitu istilah yang sering digunakan dalam berbagai konteks bisnis dan manajemen untuk merujuk pada hasil akhir kesimpulan utama atau intisari dari sesuatu. Next video tentang bottom line project perpustakaan. Selamat malam Bu, senang bertemu dengan Anda hari ini. Selamat malam juga, saya juga senang bertemu dengan Anda. Di sini saya akan menjelaskan tentang bottom line project perpustakaan saya. Baik Bu, saya ingin memastikan bahwa saya memahami tujuan akhir dari proyek perpustakaan ini. Bisakah Anda jelaskan secara singkat dan padat? Tentu, bottom line ini dari proyek perpustakaan ini adalah untuk menciptakan sebuah ruang belajar yang modern, efektif, dan efisien yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat sekitar dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Jadi, apa yang Anda maksud dengan modern, efektif, dan efisien itu? Dengan modern ini saya akan maksud bahwa perpustakaan ini akan dilengkapi dengan teknologi terkini seperti e-book, digital library, dan sistem pengembangan manajemen perpustakaan yang canggih. Dengan efektif, saya maksud bahwa perpustakaan ini akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat kita dalam mencari dan mengelola informasi dengan efisien. Saya maksud bahwa perpustakaan ini akan dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan koleksi dan pelayanan. Jadi, apa yang akan menjadi indikator keberhasilan dari proyek ini? Indikator keberhasilan dari proyek ini adalah peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, peningkatan kemampuan siswa dan masyarakat sekitar dalam mengakses informasi, dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan. Baik, sudah saya memahami. Terima kasih Bu untuk hari ini. Ya, sama-sama, saya siap membantu Anda mencapai tujuan proyek ini. Rancangan blueprint yaitu dan next video tentang rancangan blueprint. Selamat malam Bu, saya ingin merancang blueprint untuk pengembangan perpustakaan kami. Apa pandangan Anda tentang langkah-langkah yang harus kami ambil? Tentu, mari kita buat rencana yang singkat dan jelas. Pertama-tama, apa visi utama dari perpustakaan ini?
Jadi visi kami adalah menjadi pusat pengetahuan dan kebudayaan yang berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat. Bagus. Bagaimana dengan misi perpustakaan ini? Untuk misi kami itu adalah menyediakan akses yang luas terhadap informasi, terus memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat dan membangun komunitas yang berbudaya dan inklusif. Struktur organisasi apa yang Anda pikirkan untuk mendukung visi dan misi ini? Kami membutuhkan struktur dengan direktur perpustakaan, manajer koleksi, digitalisasi, program komunitas, dan IT untuk mengelola operasional dalam efisien. Struktur organisasi apa yang Anda pikirkan untuk mendukung visi dan misi ini? Kami membutuhkan struktur dengan direktur perpustakaan, manajer koleksi, digitalisasi, program komunitas, dan IT untuk mengelola operasional dalam efisien. Fasilitas dan infrastruktur seperti apa yang diperlukan? Kami perlu ruang baca modern, fasilitas digital yang terkoneksi, ruang acara fleksibel, dan area khusus untuk anak-anak dan remaja. Program dan layanan apa yang akan ditawarkan kepada pengunjung? Kami akan mengadakan program literasi, acara budaya, layanan dan referensi yang personal, dan kegiatan pendidikan yang menginspirasi. Bagaimana dengan strategi pengembangan dan anggaran? Kami akan berfokus pada pengembangan koleksi yang relevan, teknologi yang mutakhir, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung inisiatif ini. Dengan rencana ini, perpustakaan Anda akan siap untuk menjadi pusat yang vital bagi pendidikan dan kebudayaan di lingkungan ini. Terima kasih atas panduan dan bimbingannya, Bu. Kami sangat menghargainya. Sama-sama, Bu. Semoga rencana ini membawa perpustakaan Anda menuju keberhasilan dan dampak yang positif bagi masyarakat. Untuk kesimpulannya yaitu, bottom line dari proyek perpustakaan adalah menciptakan sebuah pusat pengetahuan yang tidak hanya memberikan akses terhadap informasi atau logos, tetapi juga menginspirasi dan mempengaruhi secara emosional, yaitu pathos, serta didukung oleh kredibilitas dan integritas yang kuat atau ethos untuk membangun nilai tambah yang signifikan bagi komunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.